Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan pemahaman tentang formulir jurnal dan buku besar. Atas nama saya Reska Dwi Cahyanti, NPM 272, dan Intan Permatasari 265, Agnia Medina Astuti 248, dan Natasha Ramadanti NPM 242. Pentingnya desain dan penggunaan dokumen bisnis pada organisasi sektor publik. Desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian dari organisasi. Namun, sesungguhnya, desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi pada hakikatnya, struktur organisasi merupakan hasil dari desain organisasi itu sendiri yang dibangun dengan mempertimbangkan prinsip organisasi dan pembagian core bisnis yang jelas dengan berpedoman pada visi, misi, dan tujuan organisasi itu sendiri. Alasan pentingnya desain organisasi adalah karena desain organisasi adalah penentu proses kerja dan pembagian kerja dalam sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Pengertian dari dokumen bisnis. Dokumen bisnis merupakan dokumen yang paling penting dalam perusahaan. Setiap transaksi penjualan didukung oleh dokumen bisnis yang menyediakan bukti tertulis tentang penjualan. Kualitas formulir yang digunakan dalam transaksi bisnis dapat mempengaruhi efisien dan efektivitas yang digunakan dalam transaksi bisnis dapat mempengaruhi efisien dan efektivitas transaksi. Sehingga, salah satu subjek dari manajemen perkantoran atau manajemen administrasi adalah merencanakan dan mengendalikan formulir kantor. Menurut Nuraida, tahun 2008, merekam informasi bisnis penting dilakukan karena yang pertama, memberikan informasi yang jelas bagi pihak internal perusahaan dan mempermudah tindakan audit. Contohnya, merekam laporan kas kecil setiap bulan dari jumlah kas kecil yang dikeluarkan setiap harinya untuk mengevaluasi kinerja bagian keuangan dan sebagainya. Yang kedua, memberi keuntungan bagi orang-orang yang bernegosiasi dengan organisasi. Contohnya, jika perusahaan meminjam sejumlah dana kepada bank akan meminta kopi dari laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Dengan demikian, statement of account untuk setiap periode perlu dibuat. Dokumen sebelum transaksi, dokumen anggaran. Dokumen anggaran merupakan rencana kegiatan dalam suatu periode yang dipresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Anggaran itu berbentuk suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa depan menurut Suwarjeni tahun 2015. Selanjutnya ada bukti transaksi yang terdiri dari bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan bukti memorial. Bukti transaksi penerimaan kas yaitu melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan. Kemudian, fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas, yaitu melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan. Selanjutnya ada bukti memorial, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi non-kas atau tidak menyangkut uang tunai, misalnya seperti perbaikan atau koreksi kesalahan pencatatan, penutupan transaksi di akhir tahun, serta pengakuan aset tetap. Bukti memorial ini dibuat untuk setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal umum. Berikut ada contoh bukti transaksi. Yang pertama ada kas, yaitu ada surat tanda setoran atau STS, dan juga ada surat perintah membayar atau SPM. Yang kedua ada piutang, ada daftar piutang persediaan yang meliputi berita acara penerimaan barang, dan ada juga daftar persediaan. Yang ketiga ada aktiva tetap, yaitu ada berita acara penerimaan inventaris dan daftar aktiva.
Kemudian ada hutang, yaitu ada surat perjanjian atau akad kredit, kemudian ada dokumen penarikan pinjaman. Selanjutnya ada pendapatan, meliputi dari surat tanda setoran, daftar pembukaan administratif atau DPA. Dan ada belanja, yaitu surat perintah membayar atau SPM, dan juga daftar pembukuan administratif atau DPA. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal. Buku besar juga dapat diartikan catatan akuntansi yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi sebagai media untuk meringkas catatan transaksi keuangan yang telah digolongkan ke rekening-rekening atau akun, dan memberikan informasi saldo rekening-rekening dimaksud secara akumulatif. Perkiraan buku besar. Perkiraan atau akun adalah suatu formulir yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat merubah komposisi harta, kewajiban, dan modal. Perkiraan atau akun dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada akun real atau tetap, adalah akun yang dilaporkan dalam neraca. Akun real terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Yang kedua ada akun nominal atau sementara, adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari 2 kelompok, yaitu pendapatan dan biaya. Bentuk buku besar. Buku besar sendiri terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama ada buku besar berbentuk T, yang kedua ada buku besar berbentuk skontro, dan yang ketiga ada buku besar berbentuk stafel. Buku besar berbentuk T merupakan bentuk buku besar yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Buku besar jenis ini digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme penggunaan akun. Buku besar berbentuk skontro merupakan buku besar yang berbentuk 2 kolom. Buku skontro merupakan bentuk T yang sudah lebih dilengkapi. Sedangkan buku besar berbentuk stafel merupakan buku besar yang memiliki bentuk halaman serta mempunyai lajur saldo. Ada 2 jenis buku besar stafel, yaitu meliputi buku besar 3 kolom yang mempunyai lajur saldo tunggal serta buku besar dengan 4 kolom yang mempunyai lajur saldo rangkap. Surat pertanggungjawaban. SPJ adalah singkatan dari surat pertanggungjawaban, merupakan sebuah laporan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam SPJ biasanya memuat pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Realisasi belanja, siapa yang melaksanakan dan keluaran output dari kegiatan tersebut. Menurut Indra Bastian, pada bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi Sektor Publik, mendefinisikan SPJ sebagai berikut. SPJ merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah daerah dengan penjelasan. SPJ pengeluaran merupakan buku besar pembantu pengeluaran kas yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran. Contoh SPJ dan cara pembuatannya. Di sebelah kanan terdapat contoh SPJ. Lalu cara pembuatannya yang pertama adalah gunakan Microsoft Excel. Dalam proses pembuatan SPJ atau surat pertanggungjawaban, sebaiknya menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah dalam pengerjaan SPJ tersebut. Kita hanya menginput data yang akan dicantumkan pada SPJ tersebut. Lalu proses dan tahapan pembuatan SPJ. Saya mengambil contoh siltab atau penghasilan tetap. Buatlah 9 baris dan masukkan pada baris tersebut dengan kalimat sebagai berikut. Nomor, nama, NPWP, jabatan, perincian, jumlah, PPh, pasal, jumlah dibayarkan, dan tanda tangan. Buat kolom sebanyak yang kita perlukan. Jika pada gambar di sebelah adalah 16 kolom. Jumlah kolom berbeda-beda, karena di setiap perangkat desa pasti ada perbedaan. Isikan kolom-kolom tersebut seperti yang tertera pada gambar di sebelah. Yang ketiga, tambah identitas dan keterangan yang jelas. Untuk memperjelas, cantumkan keterangan di atas seperti yang terlihat di gambar, yaitu daftar penerima penghasilan di desa, kecamatan, kabupaten, dan cantumkan juga tahun anggaran yang digunakan.
Tambahkan juga bulan, tanda tangan kepala desa sebagai yang mengetahui dan menyetujui, bendahara desa sebagai pemberi laporan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.